Lanjutkan surah An-Nasr atau disebut juga surah Idza Jaa Nasrullah. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Ayat ini, surat ini juga hanya 3 ayat, tetapi kalimatnya lebih panjang daripada surah Al-Kautsar. Karena misalnya pada ayat ketiga ini sebenarnya adalah beberapa kalimat ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ini satu kalimat. Innahu kana tawwaba, ini kalimat yang lainnya. Surah An-Nasr ini termasuk surah Madaniyah. Madaniyah berarti turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Bahkan Ibnu Abbas pernah bertanya, "Tadri, apakah kamu tahu akhir suratin nazalat jami'an?" Surat yang paling terakhir turun, tetapi turun langsung satu surat. Yaitu langsung suratnya semuanya dari awal sampai akhir. Maka kemudian dijawab oleh muridnya yang bernama Ubaidullah bin Abdillah, "Na'am, idza jaa nasrullah." Ya, saya tahu, yaitu surah Idza jaa nasrullah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Shadaqta, kamu benar. Memang itulah surat yang terakhir turun dari Al-Qur'an." Jadi, surat yang terakhir turun adalah surah An-Nasr. Tapi kalau ayat yang terakhir turun bukan surah An-Nasr. Ayat yang terakhir turun adalah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah." Atau tarji'una fihi ilallah. Surah Al-Baqarah ayat 281. Nah, ini adalah ayat terakhir turun ini. Setelah turun ayat ini sudah nggak ada lagi wahyu turun. Tetapi kalau setelah surah An-Nasr turun masih ada ayat-ayat turun, tapi sudah tidak ada lagi surat yang turun. Maksudnya satu surat langsung nggak ada, tapi adanya ayat-ayat saja. Allah mengatakan, "Idza jaa," apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Yang dimaksud di sini adalah Fathu Makkah. Kata-kata Al-Fath dalam Al-Qur'an ada 2 macam. Ada Al-Fath yang disepakati oleh para ulama, maksudnya adalah Fathu Makkah. Ada Al-Fath yang diperselisihkan oleh para ulama. Apa maksudnya? Ini adalah termasuk ini Al-Fath di sini adalah yang disepakati para ulama. Tidak ada perselisihan pendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Adapun fatah yang lain itu diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya Allah mengatakan pada surah Al-Fatah ayat 1, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami memberikan fatah, memberikan penaklukan kepada engkau, satu penaklukan yang nyata. Nah, di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Pendapat yang lebih kuat insya Allah yang dimaksud fatah di sini bukan Fathu Makkah, tetapi maksudnya adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang ceritanya sudah terkenal itu, yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah Sulhul Hudaybiyah, 7 Hijriah perang Khaybar, kemudian 8 Hijriah ini Fathu Makkah. Nah, sekarang kita bicara tentang Al-Fatah, Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Kalau sudah datang Fathu Makkah, wa ra'aitan nasa, dan kamu telah melihat para manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillahi, di dalam agama Allah, maksudnya agama Islam, afwaja, dengan berbondong-bondong, maka kewajibanmu apa? Fasabbih, maka tasbihlah, memahasucikanlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya Allah, kana, adalah tawwaba, selalu memberikan taubat atau menerima taubat. Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, "Wahai Ibnu Abbas, apa maksud surat ini? Secara global maksudnya apa?" Maka Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya adalah tanda bahwa ajal Nabi sudah dekat. Kalau kamu sudah mendapatkan pertolongan Allah, dengan tanda, dengan bukti, semua orang sudah pada masuk Islam, nah, maka pada saat itu engkau akan dicabut nyawamu karena tugasmu sudah selesai.
Ini tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Dan Ibnu Abbas kita tahu bahwasanya beliau adalah orang yang didoakan oleh Nabi supaya paham terhadap Al-Qur'an. Nah, maka di sini tidak ada kata-kata ajal Nabi, enggak ada. Tetapi Ibnu Abbas menafsirkan ini maksudnya ajal Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata betul sebagaimana sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada saya tanda-tanda kematian saya. Yaitu apa? Kalau sudah ada Fathu Makkah, sudah ada Nasrullah. Nah, maka dari tahun 8 Hijriah sampai wafat beliau tahun 11 Hijriah, berarti cuma hanya sisa 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun ini sudah semua jazirah Arab sudah masuk Islam semuanya. Tidak ada lagi di jazirah Arab orang-orang yang masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang kafir itu yang di luar jazirah. Ada Persia masih kafir, ada Romawi masih kafir, tapi semuanya sudah di luar dari jazirah Arab. Yang di jazirah Arab sudah pada masuk Islam. Pertanyaan, kenapa setelah Fathu Makkah orang-orang pada masuk Islam? Kenapa sebelum Fathu Makkah mereka belum mau masuk Islam? Ternyata orang-orang Arab itu mengatakan, laisa lakum bihaula'il qaumi yadan. Tidak mungkin kalian bisa melawan kaum tersebut, yaitu umat Islam. Karena mereka awalnya sedikit kecil, mereka tersingkirkan dari negara mereka, dari Mekah, tapi kemudian bisa mengalahkan kaum mereka yang dulunya kuat, yang dulunya mengusir. Nah, maka berarti mereka itu bukan orang biasa. Mereka pasti mendapatkan pertolongan dari langit. Perang Badar misalnya, umat Islam hanya 300, orang-orang kafir 1000. Umat Islam senjatanya sederhana karena memang tidak ada niatan untuk perang. Orang-orang kafir senjatanya lengkap karena memang datangnya untuk memerangi umat Islam. Tapi dimenangkan umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini meyakinkan bahwasanya itu berarti betul-betul pertolongan dari langit. Nah, begitu ada Fathu Makkah, orang-orang Arab sudah pada sadar, ini pasti bukan kebiasaan, sesuatu yang biasa pasti. Ini pasti dari langit ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang Arab pada waktu mereka mengetahui adanya peperangan antara Rasulullah SAW dengan kaumnya, maka mereka mengatakan, in dhahara ala qaumihi, kalau Muhammad itu bisa mengalahkan kaumnya yang sudah mengusirnya, fahuwa nabiyyun, maka berarti betul-betul dia adalah seorang nabi. Nah, ini adalah perkataan mereka. Jadi orang-orang Arab itu mereka menunggu saja, tunggu aja Muhammad sama kaumnya biar perang, kita nggak usah ikut campur, karena kita bukan kaumnya Muhammad, kita hanya sama-sama orang Arab saja. Biarkan Quraisy sama Muhammad perang, kita tunggu. Kalau Quraisy yang menang, berarti Muhammad nabi palsu, karena tidak mungkin nabi kok ditelantarkan oleh Allah, nggak mungkin. Tapi kalau Muhammad menang, berarti dia nabi asli. Nah, begitu Nabi Muhammad menang sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya sudah pada masuk Islam. Karena itulah Allah mengatakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam berbondong-bondong. Pertanyaan yang kedua, Allah mengatakan, kalau sudah pada masuk Islam, maka tasbihlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh tasbih sambil memuji Allah, ini wajar, mendapatkan nikmat, subhanallah, alhamdulillah. Tapi kenapa disuruh istighfar, astaghfirullah? Istighfar kan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi kan. Lah ini malah senang, malah istighfar. Nah, jawabnya adalah ini mengajari kita bahwasanya apapun kewajiban dari Allah yang sudah kita lakukan, selesai kita lakukan, itu pasti ada di situ kekurangan-kekurangan. Makanya kita istighfar kepada Allah untuk kekurangan-kekurangan yang kita lakukan tersebut. Rasulullah kalau sholat selesai assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, pertama kali yang beliau ucapkan adalah apa? Astaghfirullah, 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 3 kali. Nah, ini para ulama fikih membahas kenapa setelah salam kok astaghfirullah. Karena di dalam sholat kita nggak sempurna sholatnya. Sholat mestinya khusyuk, hatinya mikirkan tentang Allah, tapi ini mikir masalah-masalah yang lain. Sholat mestinya khusyuk, tidak teringat kepada perkara-perkara di luar sholat, tapi malah kita sejak awal berdiri sudah teringat perkara-perkara luar. Nah, ini satu kekurangan. Maka disuruh istighfar, diajarkan istighfar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya. Istighfara thalathan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa, kalau selesai min salatih, dari salatnya, istighfara thalathan, istighfar 3 kali.
kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Minkas salam, hanya dari kamu, hanya dari engkau ya Allah, assalam, keselamatan. Kalau kita tidak diberi keselamatan oleh Allah, pasti kita tidak akan selamat. Ini hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, karena itulah di sini Rasulullah juga disuruh untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab.